Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Di video ini saya akan berbagi tentang persentase. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman dan ada hal yang bisa diambil dari cara yang saya berikan. Mungkin caranya agak sedikit berbeda dan mungkin lebih simpel ya. Harapannya seperti itu. Oke, tetap dilihat aja. Nah, sekarang saya akan langsung membahasnya. Yang paling pokok tentang persentase yang harus diingat, kondisi awal itu selalu 100%. Tergantung kasusnya. Untuk kasus jual beli untung rugi, pertama kali itu jelas beli dulu baru dijual. Berarti harga beli yang selalu 100%. Untuk kasus menabung tabungan, berarti tabungan awal yang 100%. Untuk bruto, neto, tara, yang 100% itu adalah brutonya. Ini yang 100%. Jika ada keterangan tara 2%, maka itu artinya 2% dari bruto. Brutonya yang 100%. Untuk kasus diskon, maka harga awal, harga mula sebelum didiskon itu yang 100%. Nah, sekarang kita coba terapkan ya biar lebih terampil. Gini, misalnya ada keterangan kasusnya, ada keterangan untung atau laba. Ada untung 20%. Ingat, harga beli itu selalu 100%. Dan karena ada untung, jualnya pasti lebih mahal, ya kan? Karena lebih mahal berarti ditambah 100 tambah 20, 120. Jualnya berarti 120%. Harga belinya selalu 100%. Misal ada keterangan rugi, ya. Kalau ada keterangan rugi ini kasus 2 misalnya. Rugi 10% aja. Ruginya dikit aja ya, enggak usah banyak-banyak. Rugi 10%. Harga beli selalu 100%. Kalau rugi berarti jualnya pasti lebih murah. Berarti dikurang 100 tadi dikurangi 10. Berarti 90%. Untuk kasus diskon, ada diskon 30%, misalnya gitu. Berarti bayarnya berapa? Bayarnya nggak penuh dong. Awal tuh 100%, diskon 30%, berarti bayarnya 70% harga aja. 70%-nya ya. Oke, sekarang coba kita terapkan di soal yuk. Nomor 1, nanti ada 8 ya. Atau teman-teman mau ngerjain dulu boleh ya. Ini dua soal pertama. Ini dua soal kedua. Hentikan videonya dulu kalau mau ngerjain ya. Ini kelima. Dan ini kayaknya yang rumit, ini cukup menarik. Silahkan teman-teman coba deh. Susah atau mudah ini. Coba teman-teman kerjain ya. Nomor 6 dan 7. Dan ini yang ke-8. Ya, sekarang saya akan bahasnya dari soal pertama. Pak Rebo membeli sepatu seharga 500.000. Berarti ini harga beli, ya. Harga beli ingat selalu 100%. Berapakah harga jualnya? Pertanyaannya jual. Agar untung 20%, berarti jualnya kan lebih mahal. Berarti jualnya berapa? Pasti 120%. Yang ditanya rupiahnya.
120% itu jualnya. Yang diketahui, ini yang diketahui, apa yang diketahui? Harga beli. Berarti per harga beli, berapa persen? Harga beli selalu 100%. Dari harga belinya itu yaitu 500.000. Kita proses. 12 kali 5 itu 60, berarti 600.000. Ini harga jualnya. Boleh juga teman-teman kalau mau ngerjain pakai tabel seperti ini. Ada harga beli, ada untung atau laba ya, ada jual. Ingat harga beli itu selalu 100% atau 100, nggak apa-apa, persennya nggak 100 nggak apa-apa juga ya. 20% jualnya pasti lebih mahal, berarti ditambah. Yang diketahui harga belinya yaitu 500.000. Pertanyaannya harga jualnya. Ini perbandingan senilai. Lihat 100 ke 500 itu kali 5. Nah, ini pasti kali 5. 600 ya. Inilah harga jualnya. Nomor 2 ini soal yang sama, hanya saya balik aja ya. Pak Rebo menginginkan keuntungan 20%. Nah, untungnya 20% dari penjualan sepatunya. Jika untung yang diperoleh ternyata 20% itu setara dengan 100.000. Harga jualnya berapa? Karena untung jualnya lebih mahal. Berarti ditambah. Dari harga beli 100%, untung 20% ditambah berarti 120%. Ini untungnya. Sorry, harga jualnya. Per yang diketahui apa? Yang diketahui 100.000 ini adalah untung. Berarti harus per untung. Nah, 20%. Dikali untungnya itu 100.000. Hati-hati ya di sini ya. Jadi ini tidak harus 100% ya. Menyesuaikan yang diketahui itu apa. Kita proses. Ini coret ya. 120 bagi 20 itu 6. Dikali 100 berarti 600.000. Sama ya. Sama dengan soal nomor 1 karena ini hanya saya balik aja. Coba kita kerjain pakai tabel. Ada harga beli, ada laba, ada jual. Harga beli itu 100%, laba 20%, jualnya lebih mahal. Dan yang diketahui itu adalah untung atau labanya, yaitu 100.000. Lihat 20 ke 100 itu kali 5, berarti ini kali 5. 120 kali 5 itu 600. Nah, dalam ribuan ya. 600.000. Nomor 3. Soal yang sama juga, hanya saya balik ya. Pak Rebo menjual sepatunya harganya 600.000, berarti harga jual. Memperoleh untung 20%. Harga belinya berapa? Perhatikan, ini soalnya sederhana, tapi ini tidak sedikit yang salah menghitung. Ada yang menghitung seperti ini, yang salah itu seperti ini. Dihitung dulu untungnya, itu 20%, 20 per 100 dari 600.000. Nah, ini yang salah. Salahnya di mana? Salahnya itu di sini. Ini bukan 100. Karena yang diketahui 600.000 itu adalah harga jual, bukan harga beli. Jadi salah di situ. Harusnya berapa? 120. Kenapa? Karena untung 20% dan harga beli itu 100%, makanya jualnya ditambah 120%. Harusnya gitu. Kita hitung yang benar ya, ini saya hapus dulu. Tapi karena yang ditanya itu harga beli, nah kita langsung aja. Nggak usah dicari untungnya. Langsung aja, belinya itu 100%. Yang diketahui jual. Jual itu 120%. Beli ditambah untung. Dari 600, karena jualnya itu 600.000 ya. Coret, bagi 121, bagi 120 ini 5. Kali 100. Nah, 500.000. Kalau pakai tabel gimana? Pakai tabel, ada beli, ada laba, ada jual. Beli selalu 100%, labanya 20%, berarti jualnya 120%. Kemudian yang diketahui itu harga jual ya, 600.000 itu. Berarti di sini letaknya. Dalam ribuan itu. Ini kali 5. Pertanyaannya harga belinya berarti di sini. Berarti kali 5. 500.000. Mudah ya. Nomor 4.
Jika Pak Rebo menjual sepatunya seharga 600.000 diperoleh untung 20%. Berapakah harga jualnya jika diinginkan untung 40%? Jika Pak Rebo menjual harganya 600.000 berarti harga jual, untungnya 20%. Harga jualnya berapa? 120%. Jadi harga jual 120% itu ini. Jika dia menginginkan keuntungan 40%, jualnya berapa? Berarti harga jualnya berapa itu? 140%. Kenapa? Karena harga beli itu 100% dan ada untung 40%. Jualnya lebih mahal, 140%. Yang diketahui apa itu? Yang diketahui adalah harga jual kalau untungnya 20%. Harga jualnya berapa? Ya 120%. Nah, gini. Dah, kita hitung ya. Persennya coret. Bagi 121, bagi 120 ini 5. 140 kali 5. 02 ya. 5 tambah 27 ya, berarti 700.000. Nah, ini harga jual dari pertanyaan, yaitu harga jual untuk keuntungan 40%. Kalau pakai tabel gimana? Kalau pakai tabel berarti ada dua harga jual ya. Jual pertama gini aja, saya tulis ya. Ini harga jual kedua. Harga jual pertama itu kalau untungnya 20%, berarti harga jualnya itu 120%. Harga jual kedua itu untung 40%, berarti harga jualnya 140%. Yang diketahui harga jual untuk keuntungan 20%. Nah, yang sini berarti. Nah, ini 600.000. Pertanyaannya yang sini berapa? Lihat, ini kali 5. Berarti kali 5. 700 ya. Berarti 700.000. Itu harga jual untuk keuntungan 40%. Sekarang kita ke soal nomor 5. Dan ini kayaknya yang paling rumit ya, karena ini bertingkat. Nah, sebaiknya kita bikin tabelnya aja deh. Oke, nanti saya kerjakan pakai dua cara ya. Pertama pakai tabel dulu. Pak Rebo memperoleh untung 20%. Berarti ada untung 20%. Dari harga beli 100%, berarti jualnya lebih mahal ya, 120%. Saya bikin kecil-kecil karena ini nanti kayaknya banyak ya, isi dari kolomnya itu banyak. 25% dari keuntungan disumbangkan. Nah, disumbangkan berarti ada sumbangan. 25% dari keuntungan. Hati-hati di sini. 25% dari keuntungan. Kalau gitu keuntungannya ini kita bikin 100%. Nah, ini 25%-nya. Nah, berarti kita bikin baris baru ya. Berikutnya, 20% dari sisanya, berarti ada sisa. Kita bikin kalau gitu nih, sisa. Sisa dari keuntungan 100%, 25 disumbangkan, berarti sisanya 75%. Nah, ini 75. 20% dari sisanya, berarti 20% dari sini. Nah, ini berarti kita bikin 100% lagi. Untuk anaknya, berarti ini untuk anaknya. 20%-nya. Nah, ini 20. Jika masih tersisa 60.000, berarti ini ada sisa berikutnya, sisa yang kedua ya. Sisanya berapa ini? Berarti ini dari 100.000 diberikan, dari 100% diberikan 20% ya. Berarti sisanya 80%. Nah, ini 80. Dah. Ini boleh dijadiin satu ya. Jadiin satu dulu. Nah, tapi kayaknya ini agak bertingkat ya, agak rumit sedikit ya. Atau kita langsung aja. Langsung aja, yang diketahui itu tersisa 60.000, sisa terakhir itu. Nah, berarti yang di sini ini 60.000. Nah, itu sisanya 60.000. Kita mau mencari harga jualnya, berarti yang di sini. Nah, kita lihat penghubungnya itu. Nah, kita cari di sini ya. 60.000 ini ke sini kali berapa gitu. Atau kalau enggak kita perkecil. Ini boleh ya. Sorry, ini agak rumit sedikit. Ini kita perkecil aja. Karena kalau kita langsung cari pengalinya itu agak
agak rumit ya pengalinya. Kita perkecil aja. Perkecil, saya tulis ulang nih. Untung, beli, jual, sumbangan, sisa 1 untuk anak, ini sisa yang kedua. Kita perkecil nih, satu baris tuh boleh dikali sesuatu atau dibagi satu boleh ya. Oh, itu bisa jadiin atau bisa dibagi 20 semuanya. Berarti ini 1, ini 5, ini 6. Kemudian yang sini bisa dibagi 25 semuanya ya. Bagi 25 ini 4, bagi 25 ini 1, ini 3. Yang sini bisa dibagi 20 semuanya. Bagi 20 ini 5, ini 1 ya. Bagi 20 ini 4. Nah, dah. Kemudian baru kita cari yang sebenarnya, yaitu tersisa itu 60.000. Nah, di sini berarti 60.000. Perhatikan ini ke sini dikali 15. Berarti ini semua ke sini kali 15. Ya, ini kali 15. Yang satu baris itu sama. Berarti 5 kali 15 ya. 5 kali 15 berapa? 15 kali 5, 75 ya. Berarti ini 75.000. Kemudian untuk sampai ke harga jual di sini berarti kita harus melewati ini loh. Nah, berarti kita lihat ini yang sebaris pengalinya harus sama itu. 3 ke 75 itu kali 25. Berarti ini semua kali 25. Nah, ya. Berarti ini 25, ini kali 25 juga. Berarti 100. Nah, kemudian yang satu baris ini pengalinya harus sama. 1 ini ke 100 kan kali 100 itu. Berarti ini ke sini kali 100. Nah, ini tadi saya tulis dulu ya. Ini 3 ke sini tadi dikali 25 ya. Kali 100 berarti ini semua satu baris itu kali 100 itu. Berarti kali 100 yang ditanya itu harga jualnya. Sini aja langsung ya, kali 100. Berarti berapa? 600. Inilah harga jualnya. Sorry, ini agak rumit ya karena banyak sekali bertingkat ya. Tapi tadi teman-teman menghitungnya gimana waktu menghitung sendiri? Nah, kita bandingkan sama ini mudah mana ya. Sekarang kita lihat cara kedua. Ini saya hapus ya. Cara kedua ini sudah saya praktekkan di video sebelumnya ya, yaitu tentang pecahan kalau nggak salah ya. Nah, tentang silakan teman-teman cari di situ, yaitu tentang mahir pecahan. Nah, lihat situ ya, ada di situ. Sekarang kita coba terapkan. Dari penjualan sepatunya, Pak Rebo memperoleh untung 20%. 20% itu sama dengan 20/100 itu 1/5. Nah, berarti kita bikin, berarti itu 20% itu dari siapa? Dari harga beli loh ya. Berarti kita bikin harga belinya itu 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini harga belinya ini. Ya, harga beli. Untung itu 1/5-nya. Berarti satu kotaknya ini, satu bagiannya. Ini untungnya. Ya. Pertanyaan ini harga jual ya. Berarti karena beli segini ada untung ya, jualnya tuh harus ditambah loh ya. Jual itu selalu ditambah, beli ditambah untung. Nah, gitu. Jangan lupa nanti ya. Berikutnya, 25% dari keuntungan berarti 25% dari sini. Nah, tapi itu terlalu kecil. Nah, kita perbesar aja ini. Ini perbesar nih. Ya. Kita perbesar, 25% itu 1/4 ya. Kita tulis dulu nih. 25/1, 1/4 ya. Berarti ini kita perbesar jadi segini, ini semua untung nih ya, ini semua keuntungan. Ada 4 bagian, dia 1/4-nya, satu bagiannya ini disumbangkan. Nah, ini sumbangan nih, sumbangan. 20% dari sisanya berarti dari sisa dari sini 20%-nya. 20% tuh 1/5-nya. Nah, ini kan nggak pas 5 kotak tuh.
kita bikin kotak baru yang sama besarnya, tapi karena itu 20% itu seperlimanya, jadiin 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. 20% seperlimanya berarti 1 bagiannya. Ini untuk anak. Nah, diberikan ke anaknya. Jika masih tersisa 60.000, nah inilah sisanya, ini 60.000. Nah gitu. Berarti kan itu 4 kotak tuh. Kalau gitu 1 kotak ini berapa? Bagi 4. 15.000 dalam ribuan ya. Ini ada 5 kotak. Berarti 15 kali 5. Nah totalnya itu 15 kali 5 yaitu 75.000. Dan ini sama dengan ini, besarnya sama itu. Berarti segitu itu 75.000. Ada 3 kotak, berarti 1 kotak ini bagi 3, 25.000. Dan ini totalnya tuh 4 kotak, 25 kali 4 kalau gitu itu. 25 kali 4 itu 100.000. Nah, ini tadi kan perbesar dari keuntungan. Nah, itu keuntungannya ini 100.000 itu. 100, ini 100, 100, 100 ada berapa kotak itu? 5 ya. Berarti harga belinya ini ya, harga belinya segini adalah 500.000. Dan untungnya yang ini tadi itu sama dengan segini 100.000, berarti jualnya ini ditambah. Nah 600.000 itu jawabannya. Sama kan dengan jawaban tadi? Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Suatu persegi panjang, jika panjangnya bertambah 20%, berarti panjangnya jadi 120. Ingat, kondisi awal tuh 100%. Dan lebarnya berkurang 20%, berarti lebarnya jadi 80%-nya. Luasnya dibandingkan dengan luas mula-mula berapa? Berarti ada luas mula-mula. Persegi panjang, panjang kali lebar gini aja ya. Ini luas mula-mula. Nah, luas sekarang berarti panjangnya bertambah 20%, berarti jadi 120% P. Lebarnya berkurang 20%, jadi 80% lebar semula. Nah, gini. Persennya yang satu saya bikin per 100 ya. 80% satunya tetap aja. Nah, gini. P kali L-nya tetap. Nah, ini 02-nya nih hilang. 12 kali 8 tuh berarti 96 ya. Berarti 96% dari luas mula-mula. Artinya dari luas mula-mula itu ya sama aja dengan 100% ya. 100% PL. Karena jadi 96% berarti kan ternyata berkurang. Berapa persen? 4%. Berarti yang B. Kita lanjut dulu ya. Itu sudah azan sebetulnya. Tapi ini nanggung ya. Oke. Suatu kelas diketahui 60%-nya adalah perempuan dan 30%-nya memakai kacamata. Nah, untuk seperti ini lebih enak kalau kita bikin totalnya itu 100 orang aja. Sorry, warna merah tuh. Dari 100 orang, 60%-nya itu perempuan. Berarti 60% ini perempuan. Berarti laki-lakinya 40% atau 40 orangnya. Nah, kita bikin 100, kuncinya di situ ya. Kemudian 30%-nya ini, hati-hati di sini. Ini bukan 30% dari yang perempuan loh ya. Karena kata-kata soal suatu kelas diketahui. Suatu kelas diketahui berarti ini dan ini. Nah, artinya itu 30% itu dari awal. Dari 100%-nya. Berarti tetap 100 ini ya. 30% memakai kacamata nih. Nah, 30. Kalau dari 100 berarti 30%-nya 30 orang. Ini pakai kacamata. Berarti 70 orang tidak ya, tidak pakai kacamata. Jika 30% dari siswa perempuan memakai kacamata. Dari siswa perempuan loh, hati-hati nih. 30% dari siswa perempuan. Berarti dari sini memakai kacamata. 30% dari 60 itu berapa? 30 per 100 dari 60. Ini kan soalnya 60 ya. 02 coret berarti 18 ya. Berarti ini 18 itu pakai kacamata. Nah gitu. Berarti kan ada yang nggak pakai kacamata. Nggak usah kita cari, nggak apa-apa. Kata soal
yang pakai kacamata totalnya 30. Nah, 18 sudah yang perempuan, berarti ketemulah yang laki-laki di sini. Sisanya berarti 12 orang ya pakai kacamata. Pertanyaan soal persentase siswa laki-laki yang tidak pakai kacamata, berarti laki-laki dan tidak pakai kacamata. Nah, ini yang kita cari. Karena 40 ini udah 12, berarti tersisa berapa? 28 ya. 28 ini tidak pakai kacamata. Nah, ini kita bikin berapa persen? Dari awal jelas 28% ya. Sorry, ini salah, ada salah di sini ya. Harusnya 8% ini yang benar ya. Saya salah menghitung di sini kayaknya. Ntar atau kita teliti lagi. 18 bener ya tadi ya. Totalnya 30 orang, berarti ini benar 12. Berarti 28 itu benar ya. Oke, nggak apa-apa, ini ada salah di sini ya. Lanjut ke soal terakhir, nomor 8. Pak Kemis membeli 4 karung beras dengan harga 2 juta. Itu harga beli 2 juta. Pada karung tertera tulisan bruto 50 kg, tara 4%. Nah, taranya 4%. Jika Pak Kemis menjual berasnya dengan harga 12.000 per kilo, keuntungan Pak Kemis berapa? Untuk tahu untung berarti harus tahu jualnya. Jualnya berapa itu? Jualnya 12.000 per kilo. Padahal satu karung, nah berarti kita cari dulu nih satu karung nih. Satu karung itu brutonya 100%, taranya 4% ya. Taranya kita cari. Tara berarti 4/100 dari bruto. Brutonya 50 kilo. Nah, ini. Ini 2 berarti 2 kilo ya. Taranya 2 kilo berarti netonya atau berasnya aja. Netonya itu berarti 50 dikurang 2. Karena sama karungnya itu 50 kilo dan karungnya aja 2 kilo. Berarti berasnya doang dikurangi 48 kilo. Berarti kalau 4 karung dikali 4 ya berasnya itu. Jualnya itu 1 karung 48 kilo, ini 4 karung langsung kita kali 4. 4 karung kali 48 kilo ya. Atau ya nggak apa-apa langsung aja. Ini alasannya kenapa kali 4? Karena 4 karung ya. 1 karungnya 48 kilo. Berarti kalau 4 karung dikali 4 gitu. Itu beratnya. Dikali harga per kilonya. Harga per kilonya 12.000. Dah, kita kali. Nah, 4 sama 12 itu 48 ya. Berarti 48 dikali 48. 64, simpan 6. 32 tambah 6, 38. 32 simpan 3. 16 tambah 3, 19. 4032 ya. Inilah harga jualnya. 2304 ribuan nih. Nah, gini. Padahal belinya itu 2 juta loh. Nah, ini harga belinya, ini harga jualnya. Nah, kan kelihatan itu untungnya atau labanya. Berapa itu? Tinggal dikurangi, berarti 304.000 ya. Dan ini hendak dibikin persen loh. Berarti per. Kalau kita kali 100%, berarti 100% itu harga beli, berarti per harga beli. Harga belinya 2 juta. 03 ini coret, 02 ini coret, 304 dibagi 20. Nah, 30 dibagi 20, 1 ya. Sisa 10 ya, jadi 104, 104 soalnya. 104 bagi 20, 5. Kan harusnya 100, berarti sisa 4 ya. 4 per 20, atau 2 per 10. 2 per 10 itu 0,2, berarti 0,2%. Ini jawabannya. 15,2 yang D. Nah, ini. Oke. Beberapa soal mungkin agak rumit karena sengaja soalnya saya bikin yang lebih kompleks ya. Tapi harapannya itu sebetulnya dengan harapan teman-teman bisa lebih utuh pemahamannya.
Karena kalau soalnya kompleks dan bisa paham itu, nah itu bagus sekali pemahamannya nanti ya. Oke, mudah-mudahan manfaat dan bagikan video ini ke sebanyak mungkin orang ya supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.